Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, kembali Zona Islami spesial Ramadan. Sore hari ini hadir kita langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Granti Boyolali Tulung Agung, dan memasuki hari ke-9 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan sore ini kawan, kita akan mengulas terkait dengan hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Dan sore ini materi kajian kitab Al-Hikam akan langsung disampaikan oleh beliaunya Ustadz Qayyum Nafal. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terkhusus kepada semua santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dapat menambah ilmu-ilmunya Allah, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dawuh-dawuh dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan tema hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan masih menutupinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama oleh Allah diberi kesempatan untuk istiqomah mendalami ilmunya Allah, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan masih menutupinya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yusyriku qalbun, kaifa hale kaya apa yusyriku mencorong apa qalbun ati, suwarul akwani kang utawi pira-pira bentuke makhluk, iku muntabiatun kang kantil utawa nempel fi mir'atihi ing dalem cermine ati. Am kaifa utawa hale kaya apa yarhalu lumaku apa ati ilallahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa hale utawi qalbun utawa ati iku mukabbalun kang den cencang bisyahawatihi kelawan pira-pira kesenengane ati. Am kaifa utawa hale kaya apa yatma'u arep utawa bronto apa ayyadkhula yento manjing apa ati khadratallahi ing pengayunane Allah, wa huwa hale utawi qalbun iku lam yatatahhar ora sesuci apa qalbun min janabati ghafalatihi saking junube pira-pira laline ati. Am kaifa utawa hale kaya apa
yarju ngarep-ngarep sapa murid, ayyafhama ing yen to paham sapa murid daqaiqal asrori ing pira-pira lembute ilmu sirrine Allah, wa huwa hale utai murid iku lam yatub ora tobat sapa murid min hafawatihi saking kesalahane murid. Dados Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan bahwasanya kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Jadi bagaimana mungkin hati akan bersinar selama bayang-bayang dunia ini masih terpampang atau menempel pada cermin hatinya. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati ini akan bersinar suwarul akwan, sedangkan bayang-bayang dunia ini muntabiatun masih terpampang atau menempel fi mir'atihi pada cermin hatinya. Yang berikutnya, am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin hati itu akan berjalan menuju Allah, wa huwa mukabbalun bi syahwatihi, sedangkan hati itu masih diikat oleh syahwat. Am kaifa yatma'u ayyadkhula khadratallah, bagaimana mungkin hati atau seseorang ini mengharapkan dapat masuk ke hadirat Allah atau bertamu ke hadirat Allah, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, sedangkan ia itu belum bersuci dari kotoran kelalaian. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi, bagaimana mungkin seseorang itu bisa memahami ilmu-ilmu sirrinya Allah, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya atau kesalahannya. Dari sini bisa kita pahami, beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini beliau mengungkapkan dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa? Yang pertama, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mar'atihi, bagaimana mungkin hati itu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia itu masih terpampang pada cermin hatinya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu ditanyakan kepada kita. Kenapa? Hati seseorang itu akan bersinar dengan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dunia itu musuhnya. Ini ada dua hal yang berbeda tapi dijadikan satu oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu apa? Bersinarnya hati dan bayang-bayang dunia atau dunia. Hati yang sudah diisi dengan dunia, maka hati itu tidak akan pernah bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang dimana hati itu telah terpenuhi dengan urusan-urusan dunia, maka hati itu akan sulit untuk dimasuki cahaya ilahi, atau apa? Akan bersinar itu sangat sulit. Nah,
Kalau bahasa syariatnya seperti ini, kita contohkan gambaran seperti ini. Bagaimana dia itu akan kenyang kalau dia tidak mau makan? Nah, berarti orang ini ketika tidak makan, secara dohirnya hukum sunnatullah, dia akan kenyang apa tidak? Orang itu akan kenyang kalau apa? Kalau dia makan. Maka sama, bagaimana hati ini akan bersinar sedangkan di dalam hatinya itu masih terbayang-bayang, menempel, melekat dengan kuat, yaitu dunia di dalam cermin hatinya, ya ndak akan pernah bisa bersinar, hatinya tetap gelap. Kenapa? Hati ini sebenarnya itu kalau kita mau mendengarkan apa kata hati yang paling dalam, kita itu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Katakan seperti ini, di suatu ketika kita ini ternyata itu kok bertengkar atau bermusuhan dengan orang lain, kita tanya kepada hati kita. Setelah kita bertengkar, kita menyendiri. Setelah menyendiri, tanya pada hati kita, untungnya apa ketika kita berselisih, ketika kita bertengkar dengan teman kita? Ada untungnya apa tidak? Tidak, justru malah kita yang merugi. Kenapa? Pasti kita yang akan dimusuhi. Itu kalau kita mau tanya dengan hati, pada hati kita, pasti akan ada jawabannya. Maka ada yang mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Dalam arti apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi, mau melakukan apapun itu, kok kita bertanya pada hati kita, maka hati yang tidak dikuasai oleh bayang-bayang dunia, hati yang tidak dikuasai oleh urusan dunia, ini pasti akan menunjukkan jawaban yang tepat. Seseorang tidak punya uang, dia ingin mendapatkan uang secara instan. Maka kalau memang dia ini hatinya tertutupi oleh aku harus dapat uang, ini kan urusan dunia, maka yang terjadi apa? Dia pasti akan nekat untuk mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bertanya pada hatinya dengan mempertimbangkan sebab akibat saja, kalau saya mencuri resikonya berat, kalau apalagi sampai ketangkap. Di dunia saja sudah berat, apalagi nanti pertanggungjawaban di akhirat. Akhirnya apa? Dia akan mencuri atau tidak? Tidak jadi. Kenapa? Dia bertanya daripada hatinya, hati nuraninya. Tapi kalau dia hanya mengikuti sekedar apa yang diinginkannya pada saat itu, jelas pasti dia akan nekat. Maka perlu kita ketahui secara tidak langsung di dalam hati kita itu diibaratkan ada kaca. Apa? Kaca itu kalau di situ terlalu banyak kotorannya atau apa? Debu-debu yang menempel. Ketika kita mengaca pada kaca tersebut, apakah akan terlihat wajah kita? Jawabannya pasti tidak. Kenapa kok tidak? Karena kaca ini tertutup oleh debu. Coba kalau kaca itu bersih, tidak ada kotorannya, kita mengaca dari jauh saja akan terlihat, oh, gaya rambut saya ini kurang oke ternyata. Oh, kalau nanti lebaran ini alangkah baiknya
ini saya potong dengan gaya seperti ini, itu dan lain sebagainya. Ini kaca. Nah, kalau sampai kaca ini kok tertutup dengan kotoran atau debu dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah bisa digunakan untuk mengaca lagi. Andaikan masih terlihat gambarnya, pasti jelas akan terlihat burek. Terlihat apa? Tidak begitu terlihat bayangan kita. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ulama memberikan gambaran bahwasanya hati seseorang itu bersih, akan menjadi kotor kalau seseorang ini melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan. Nah, kita gambarkan hati itu apa? Cermin. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti di dalam cermin itu nanti akan muncul kotoran atau titik hitam. Semakin kita melakukan kesalahan, semakin hari maka kaca itu akan banyak bintik hitam, titik warna hitam. Akhirnya lagi titik warna hitam. Akhirnya kalau seseorang ini melakukan kesalahan penuh, maka kaca itu akan penuh dengan titik atau noda hitam. Sehingga kalau kaca atau cermin ini kok penuh dengan noda hitam, ya fungsi kaca yang awalnya digunakan untuk bercermin ya hilang fungsinya, mulai tidak begitu terlihat. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Rugilah. Maka ada sebuah kisah, sebuah keluarga, seorang ayah beserta anak laki-lakinya. Jadi ada seorang anak ini, dia kalau diberi sebuah nasihat ayahnya, dia itu justru malah menentang ayahnya. Nah, orang hidup di dunia itu nanti ada tujuan akhir, yaitu akhirat. Kalau orang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melakukan kejelekan, nanti akan, selama dia tidak melakukan tobat kepada Allah, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena dia masih muda, dengan entengnya dia jawab, itu kan nanti ya urusan nanti, sekarang ya urusan sekarang. Akhirnya setiap hari anak ini melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah kesalahan. Dengan kesalahan ini, si ayah ini memiliki sebuah ide kreatif. Apa? Di saat ayah ini tahu kalau anaknya, bapak ini tahu kalau anaknya itu melakukan kesalahan, akhirnya dia menancapkan paku di dinding kamarnya. Kenapa? Karena kamar ini yang senantiasa digunakan untuk istirahat kan, dia pasti akan melihat. Jadi hari pertama melakukan 4 kesalahan, orang tuanya menancapkan paku di dinding kamarnya. Akhirnya berikut seterusnya. Suatu ketika tidak sengaja anak ini melakukan sebuah dia melakukan tindakan yang positif, hal-hal yang baik, yang mengarah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ayahnya tahu, akhirnya paku tersebut dicabut. Nah, akhirnya anak itu suatu ketika berpikir, kenapa ya ini ada paku yang ditancap, ini ada paku yang dicabut. Nah, setelah dinding kamar itu penuh, singkat cerita anak ini bertanya kepada ayahnya,
wahai ayahandaku, wahai ayahku, wahai bapak, kenapa engkau menancapkan paku-paku ini di dinding kamarku? Akhirnya dengan penuh kasih sayang ayahnya bertanya, inilah gambaran ketika kita melakukan kesalahan, maka di dalam hati kita atau cermin hati kita itu akan ada noda hitam. Lah, ketika kita melakukan kebaikan, maka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertobat kepada Allah, maka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah mendengar nasihat itu, si anak dia berjanji pada dirinya untuk melakukan kebaikan, tidak lagi melakukan kemaksiatan. Jadi tiap hari melakukan kebaikan. Setelah melakukan kebaikan sampai akhirnya paku-paku yang menempel di dinding itu habis. Akhirnya anak ini berpikir, oh ternyata meskipun ketika kita melakukan kejelekan ada paku yang ditempel, lalu ketika kita melakukan kebaikan paku-paku itu dicabut, ketika kita melakukan kemaksiatan kita mendapat dosa, ketika kita bertobat, kita meminta ampun kepada Allah, dosa itu diampuni oleh Allah. Ternyata dinding ini, nah, kita kembali ke dinding tadi, setelah tidak ada paku masih ada bekas, yang mana bekas tersebut akan terlihat sangat jelek. Sampai coba bayangkan ketika kamarnya sampean, kamar itu dipaku rata, setelah itu paku dicabut, bekas cabutan paku seperti apa? Maka jangan mudah kita melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, jangan kita itu meremehkan ketika melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan, karena kalau kita benar-benar tidak taubatan nasuha, meskipun itu sudah diampuni oleh Allah, tapi masih ada bekasnya. Apakah tembok yang pakunya sudah dicabut tadi itu kembali seperti semula sebagaimana ketika belum ditancap paku? Tidak, masih ada bekas. Justru malah ada bekasnya ini yang kadang ketika kita melihatnya saja tidak enak, iya apa tidak? Menjadi kurang bagus. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini kok beliau mengatakan bahwasanya kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabiatun fi mir'atihi. Jadi bahayanya bayang-bayang dunia yang masih menempel, bahayanya dunia yang menempel di hati kita, karena dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Loh, bahayanya dunia. Hubbud dunya, cinta kepada dunia, itu ra'su kulli khati'atin, pangkal dari setiap kesalahan. Makanya ketika seseorang itu dia memiliki keinginan yang tidak masuk akal, apa? Seorang manusia kok dia memiliki ingin menganiaya orang lain, ingin membunuh orang lain, untuk hal ini itu yang mana ini mengarah kepada maksiat kepada Allah. Ini yang masuk pertama kali di dalam pikirannya, di dalam hatinya apa? Karena dia cinta dunia. Kenapa seseorang ini itu tidak mau beribadah kepada Allah, kadang justru meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah karena bekerja yang sifatnya hanya untuk mencari kepuasan duniawi? Ya, awalnya itu berasal daripada pandangan dirinya, bayangan-bayangan dunia yang masuk di dalam hatinya, yang terfikirkan oleh dirinya, sehingga dia akan melakukan apapun untuk mencapai kesuksesan duniawi tanpa mempertimbangkan urusan akhirat. Sehingga yang dilakukan dalam hal tersebut untuk mencapai kesuksesan duniawi,
Katakanlah supaya dia menjadi orang kaya, dia bekerja 24 jam, tidak mau beribadah, meninggalkan kewajiban. Ini kenapa? Karena dia memiliki harapan yang besar. Apa? Di dalam otaknya itu ada tertancap apa? Saya harus kaya, saya harus kaya. Padahal urusan rizki itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini bukan berarti di dalam Islam itu tidak memperbolehkan untuk bekerja, bukan. Tapi di dalam Islam itu juga menganjurkan orang ini untuk bekerja. Untuk apa? Untuk memperoleh harta yang halal untuk menafkahi keluarganya. Cuman ada batasannya. Ketika bekerja waktu pagi sampai siang, jangan lupa waktu duhur untuk istirahat. Gunakan apa? Melaksanakan sholat zuhur. Istirahat, badan ini juga butuh waktu untuk istirahat. Jangan sampai kita memforsir tenaga kita, akhirnya nanti kita yang menjadi rugi. Nah, ini adalah efek daripada bayangan dunia. Kalau hati kita senantiasa terpampang, di dalam hati kita menempel apa? Bayangan-bayangan dunia. Katakan seperti ini, saat seperti ini. Ketika kita di pondok seperti ini, sore ini kita mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memahami dawuh-dawuhnya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita ini kan kayak orang yang tidak punya kegiatan, diam, duduk, diam sambil menghadap, mendengarkan orang lain berbicara, sedangkan saya sendiri tidak berbicara. Nah, ini kan kayak tidak ada gunanya. Iya apa tidak? Ya, tapi ya, kalau memang kita benar-benar orang yang paham akan dunia, maka waktu inilah waktu yang tepat untuk kita belajar. Kenapa? Apalagi seperti usia sampean semua. Kenapa? Karena di saat ini kita belajar, maka di hari esok kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi coba tanya di dalam pikiran panjenengan, ketika panjenengan di pondok seperti ini, belajar seperti ini, kok melihat teman-teman di luar sana di saat sore hari bisa bermain sepeda motor dan lain sebagainya, bisa menikmati pemandangan alam dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak negatif, cuman lebih manfaat yang mana? Yang kita belajar seperti ini. Tapi maksud hati apa? Pengen yang seperti sana kan? Nah, tapi perlu kita lihat orang yang sukses, maka dia adalah orang yang tahu akan proses. Ketika dia berproses dengan baik, maka proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kenapa? Allah di dunia ini berlaku hukum sunnatullah. Orang kalau pengen kenyang maka dia harus makan. Orang kalau ingin pandai maka dia harus belajar. Lah ini, kalau kita hanya di dalam hati kita terpampang hal yang duniawi, oh berarti saya seharusnya seperti itu, mengikut teman-teman di sana enak bebas, bisa pegang HP dan lain sebagainya. Tapi bagaimana berapa hari ke depannya, berapa tahun ke depannya, kita akan bagaimana? Maka ketika orang yang sungguh-sungguh di awal, maka nanti dia di masa tua dia akan menjadi orang yang sukses. Ini loh pentingnya apa? Di dalam hati jangan sampai tertempel urusan-urusan dunia. Terus kalau makan minum itu apa bukan urusan dunia, Pak? Iya, itu urusan dunia. Tapi buat apa kita berpikir untuk makan ini dan lain sebagainya? Ya seadanya kita makan.
Kalau kita ingin beli makanan ya harus punya uang. Punya uang bagaimana caranya? Ya kita harus kerja. Kalau posisi masih di pondok, ya kita meminta kepada orang tua kita. Nah, ketika kita sudah minta kepada orang tua kita, ternyata yang diberikan tidak banyak, ya kita bisa mengondisikan keuangan kita sendiri. Karena apa? Di pondok jelas sudah tersedia makan. Kalau di hari biasa berapa kali sehari? 3 kali. Kalau puasa berapa kali? Nah, berarti ini kan sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi kenapa kok kita masih banyak pengeluaran? Nah, ini karena kita memang sukanya di dalam pikiran kita, saya di pondok pengennya makan, jajan-jajan dan lain sebagainya. Kenapa? Di dalam benaknya ini terukir apa? Dia harus bisa memuaskan nafsunya dengan berbagai macam yang dimilikinya. Maka kalau bisa kita kekang nafsu kita, kita lawan nafsu kita. Yang berikutnya, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin hati seseorang itu akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sedangkan hatinya itu diikat oleh syahwat. Jadi di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu ada nafsu, ada syahwat, ada nuraniyah, hati nurani. Hati apa? Nurani, atau hati yang ini malaikat. Ketika hati itu terbelenggu, ketika hati itu terikat, bagaimana hati seseorang ini atau seseorang itu akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan seperti ini, ketika kita melihat kambing kok kakinya terikat, mungkin tidak kambing itu bisa berjalan? Mungkin tidak kambing itu bisa berjalan? Jawabannya pasti kambing itu tidak bisa berjalan. Andai kata kambing itu bisa berjalan, maka ini akan terjadi hal-hal yang sangat menakjubkan. Umumnya tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, hati kita itu terikat. Yang menjadi pengikatnya apa? Syahwat-syahwat kita. Gini saja, ketika kita tahu di saat kita menghafalkan nadom, katakanlah nadom alfiyah atau nadom imriti atau lain sebagainya, itu tiap hari kita itu menghafalkan 2 nadom. Berarti dalam waktu 1 tahun kita hafal berapa nadom? Kan sudah, kalau katakanlah 360-an, berarti kalau dikali 2 berapa? Berarti kalau kita hitung sesuai yang ada, 1 hari 2, kalau 1 tahun berarti 2 tahun kita sudah hafal apa? Alfiyah. Terus contoh yang berikutnya, kalau 1 hari kita menghafalkan Al-Quran itu 3 ayat, 3-4 ayat, maka 1 tahun sudah hafal berapa? Kan tinggal mengalikan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita kok tidak menghafalkan itu? Kenapa dengan gambaran awal, rencana awal kita tahu pokoknya yang penting sehari menghafalkan 4 ayat, sehari menghafalkan 2 nadom atau 4 nadom, kan sudah beres. Maka 1 tahun insya Allah sudah mencapai sekian. Tapi pertanyaannya, kenapa dengan hal itu kita kok tidak mau menghafalkan? Karena di situ ada sifat malas. Iya apa tidak? Lah, malas ini penyebabnya apa? Karena syahwat.
kita, nafsu kita. Kalau seperti ini terus apa ndak bosen hidup itu? Ya padahal kita tahu kalau kita menghafalkan itu, maka ketika kita lulus katakan 3 tahun, 6 tahun atau 10 tahun, sudah berapa yang kita hafalkan? Tapi prakteknya kita kayak orang terbelenggu, kita seperti orang yang diikat. Apa? Yaitu oleh kesenangan syahwat kita, oleh nafsu kita. Makanya di sini dikatakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Bagaimana hati seseorang itu bisa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa muqabbalun bisyahawatihi, sedangkan hati seseorang itu diikat oleh nafsunya. Maksudnya diikat ini ya tidak langsung memakai benang atau yang lain sebagainya, bukan. Tapi karena prakteknya tadi loh, ketika kita tahu 1 hari menghafalkan 2 nadom, maka 10 hari kita hafal berapa? Hafal 20. Tapi kenapa di tengah-tengah kadang kita itu tidak menghafalkan? Apakah ada yang mengikat kita? Apakah ada yang menyuruh supaya kita tidak menghafalkan? Kan tidak. Tapi kenapa? Karena di situ ada nafsu yang senantiasa membelenggu kita, yang senantiasa melawan diri kita. Kalau kita tidak melawan tersebut, nafsu atau syahwat tersebut, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Makanya untuk mengingat hal tersebut, apa yang kita cita-citakan, himmah kita, cita-cita kita, itu kita ingat. Saya di pondok ini, saya di pondok ini pengen jadi apa? Saya di pondok ini pengen bisa ngaji apa? Tidak. Saya di dunia ini pengen jadi orang yang taat atau justru menjadi orang yang maksiat. Maka kembali kepada diri kita, kita tanya kepada diri kita. Niki pentingnya kita memahami am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa berjalan, hati seseorang itu bisa berjalan menuju ke Allah, sedangkan hatinya ini masih diikat dengan kesenangan duniawi. Ketika ini kita gambarkan seperti ini, di saat kita ingin berjalan menuju ke Tulungagung dari Miren, ingin berjalan ke Tulungagung, sedangkan kaki kita diikat, apakah kita akan bisa berjalan? Jawabannya tidak akan pernah bisa berjalan dan tidak akan sampai ke Tulungagung. Ya, seperti itu. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Yang berikutnya, bagaimana mungkin seseorang ini merindukan ayyadkhula hadratallah, untuk bertamu atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, sedangkan orang tersebut atau hati tersebut, hati seseorang tersebut itu tidak mau bersuci dari jinabat, yaitu sebuah kesalahan. Jadi apa? Jinabat ini itu asyabiha bil kesalahan itu digambarkan atau disamakan dengan junub. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin hati seseorang itu mengharapkan dia itu dapat masuk atau bertamu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia
itu tidak bersuci atau belum bersuci dari kotoran-kotoran berupa kelalaian. Bagaimana mungkin? Ya tidak bisa. Bahkan dikatakan orang yang jinabat itu boleh masuk ke, orang yang junub itu boleh masuk ke masjid apa tidak? Dia boleh itikaf di masjid apa? Tidak. Apalagi ketika orang ini melakukan, ketika seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan, apa mungkin Allah mengizinkan orang ini itu bertamu ke Allah? Tidak akan pernah mungkin. Makanya dengan ini kita harus ingat apa, supaya kita ini benar-benar bisa, nanti mudah-mudahan semuanya ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan apa? Kita koreksi diri kita, kita kurangi setiap hari, kita introspeksi diri, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ini jangan sampai kita ulangi lagi. Nah, terkait kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ini, kita harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan taubat kepada Allah, kesalahan-kesalahan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, kenapa nanti di akhirat orang itu tidak akan pernah bisa terlewatkan dari diri seseorang itu semua aktivitas yang ada di dunia. Kenapa? Ketika ada seseorang, dia itu bersembunyi-sembunyi, dia melakukan kemaksiatan dia secara sembunyi-sembunyi, dia melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi, maka semuanya itu nanti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lantas bagaimana Allah menampilkan hal tersebut? Apapun yang kita lakukan di bumi ini, baik itu ketaatan, kita ibadah kepada Allah, maupun kemaksiatan, kita bermaksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik, itu semuanya nanti akan ada saksinya. Siapa yang akan menjadi saksi? Di antaranya anggota tubuh kita sendiri. Akankah anggota tubuh kita berbohong di hari kiamat? Tidak mungkin, karena mulut kita ditutup, mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh kita satu persatu berbicara. Selain itu Allah juga menjadikan saksi apa? Andaikan seseorang melakukan kejahatan berada di dalam kamarnya, maka benda apapun yang ada di kamar tersebut itu akan menjadi saksinya. Maka termasuk kesunahan ketika kita melakukan sholat sunnah itu biasanya kan dianjurkan untuk pindah tempat, selesai pindah lagi. Kenapa? Tempat sujud ini nanti akan menjadi saksi kita kalau kita di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di sekeliling itu akan menjadi saksi, sehingga apa? Benar-benar kita tidak akan pernah bisa lepas daripada kejadian tersebut. Sekarang ditunjukkan dengan apa? Sekarang ditunjukkan dengan adanya TV, ya apa tidak? Ketika kamu masuk ke suatu tempat yang mana di situ ada CCTV-nya, mulai seperti apapun itu pasti akan terlihat, ya apa tidak? Apapun yang kamu lakukan di situ pasti akan terlihat, dan itu akan terekam, bisa dilihat kapanpun. Itu masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau dunia ini kan yang membuat manusia, kalau di akhirat langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, wa kaifa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Jadi orang yang ingin bertamu kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, kok
dia tidak mau bersuci dari kesalahan, dia tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dia tidak mau meninggalkan kesalahannya, apakah akan diberi izin? Contoh mudahnya seperti ini. Ketika ada seorang tamu mau masuk ke rumahmu, sedangkan tamu tersebut tidak engkau kenal, tapi di dalam bajunya itu gelepotan najis. Andai kan kamu suruh masuk, pasti orang itu akan mengotori rumah. Padahal orang tersebut kamu kenal apa tidak? Tidak. Akankah kamu mempersilahkan orang tersebut masuk? Andai kata kamu mempersilahkan masuk, pasti yang ada apa? Rumahmu pasti akan kotor. Andai kata kamu pengen bener-bener menemuinya, pasti kamu keluar rumah langsung ngobrol di luar. Iya apa tidak? Maka dengan gambaran ini jelas kalau di dalam hati kita, di dalam diri kita itu masih banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin Allah akan menerima kita. Tidak mungkin kita akan menjadi tamu spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan hal ini? Kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana kita tinggalkan kemaksiatan tersebut? Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana orang itu mengharapkan bisa memahami lembut-lembutnya sirnya Allah, rahasia-rahasianya Allah, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan orang ini tidak mau bertobat dari berbagai macam kesalahan yang pernah dilakukan. Dia tidak mau bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau orang pengen mendapatkan sirnya Allah, rahasia-rahasianya Allah, lembut-lembute ilmune Allah, maka yang harus dilakukan apa? Dia harus membersihkan dirinya dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam dosa. Lantas bagaimana kalau kita sudah terlanjur menjadi orang yang banyak melakukan dosa? Kita sudah terlanjur menjadi orang yang banyak melakukan kesalahan. Ada solusi, yaitu bertobat. Kenapa? Orang yang bertobat kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka nanti di akhirat itu dia berbagai macam kesalahan yang seharusnya itu ditunjukkan kepada orang lain, itu dihapus oleh Allah. Katakan rekaman, jejak rekam dari orang ini nanti di akhirat, kalau memang dia benar-benar taubatan nasuha, tidak akan nampak kesalahan-kesalahannya. Lantas bagaimana Allah menghapus jejak rekam tersebut? Caranya, diantaranya itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membuat benda-benda yang berada di sekeliling orang tersebut ketika orang itu melakukan maksiat dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh manusia yang melakukan kemaksiatan itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu nanti ketika ditampilkan jret di layar di akhirat, di apa, yaumil mahsyar atau yaumil hisab, kesalahan-kesalahan itu tidak nampak. Kalau di dunia kita memiliki sebuah rekaman video, kita taruh di dalam flash disk. Ketika flash disk tersebut kita tancapkan ke laptop, maka akan muncul video-video itu. Ya apa tidak?
Nah, ketika Allah menghapus kesalahan-kesalahan tersebut, sebab apa? Orang ini benar-benar taubatan nasuha. Bagaimana cara Allah? Yaitu apa? Kalau kita ibaratkan flash disk tersebut, flash disk itu terkena virus. Akankah muncul videonya? Tidak. Nah, ini sudah ada gambaran-gambaran di dunia. Maka di zaman akhir dengan kecanggihan teknologi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memang zat yang mampu segalanya. Bahkan nanti ketika membuat orang itu gonjang-ganjing dunia ini hancur, itu tidak sulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Gunung mulai bergeser, terus orang sekarang sudah mulai dia tidak bisa meninggalkan elektronik. Kalau sekarang aliran listrik semuanya dibuat putus oleh Allah karena mungkin bencana, maka apa yang akan terjadi? Orang akan kebingungan dengan sendirinya. Maka yang terbaik untuk kita adalah kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Nah, ini loh pentingnya kita memahami ilmu-ilmunya Allah, yang mana pada sore hari ini kita memahami dawuh-dawuh daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakan dari di dalam kitabnya Hikam. Baik, kaum perkasa, itu tadi pembahasan terkait dengan hati tidak mungkin akan bersinar manakala keduniaan menutupinya. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini, ada penutup singkat dan juga nanti diakhiri dengan doa. Semoga Ustaz. Ya, intinya kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati seseorang akan bersinar selama bayang-bayang dunia, selama dunia ini itu masih menempel atau terpampang pada cermin hatinya. Kenapa? Karena terhalang oleh dunia. Jadi hati kita tidak akan pernah bersinar selama kita masih senantiasa mencintai dunia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Orang yang memang mencintai dunia, perlu diketahui bahwasanya cinta dunia itu adalah pangkal atau kunci daripada segala kesalahan. Orang mau dia berani membunuh orang lain, ini karena urusan, biasanya karena urusan dunia. Orang meninggalkan kewajiban juga karena dunia. Ketika di dalam hatinya tujuannya adalah untuk dunia dan dunia dan dunia, maka kesalahan demi kesalahan yang akan dilakukannya. Terus lantas kita di dunia ini bagaimana? Kita di dunia ini urusan dunia kita sebutuhnya saja, sebutuhnya saja. Kalau kita pengen punya uang, kita bekerja, ya sudah. Kalau kita ingin beli sesuatu harus menggunakan uang atau yang berlaku pada saat itu. Nah, jadi hati seseorang tidak akan pernah bersinar selama dunia ini masih menempel atau terbayang-bayang dunia, bayang-bayang dunia ini masih menempel di dalam cermin hatinya. Am kaifa yarkhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawatihi. Yang berikutnya, bagaimana hati seseorang itu bisa berjalan menuju Allah sedangkan hatinya itu masih diikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi atau syahwatnya. Tentunya tidak akan pernah bisa. Dilanjutkan, am kaifa yatma'u ayyadkhula bi hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin seseorang ini berharap dapat masuk atau bertamu ke hadirat Allah sedangkan ia itu belum bersuci atau dia tidak bersuci dari kotoran berupa kelalaian. Yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi.
Bagaimana mungkin seseorang itu bisa memahami ilmu-ilmu sirrinya Allah, sedangkan dia tidak mau bertobat dari berbagai macam kesalahannya. Jadi dalam dawuh ini ada 4 hal yang saling berkaitan, yang mana 2 hal yang dalam pertanyaan itu saling berkaitan. Berarti kalau ada orang ingin hatinya ini terang, maka dia harus meninggalkan urusan duniawi. Jangan sampai duniawi ini masuk di dalam hatinya. Yang kesimpulannya apa? Jadi dalam 4 dawuh ini saling berkaitan atau mempengaruhi satu sama lainnya. Yang pertama apa? Jadi tampilnya gambaran keduniaan di dalam hati kita ini menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Nah, keterbelengguan hati kan tadi terbelenggu. Keterbelengguan hati ini dapat menyebabkan kelalaian atau perbuatan dosa. Nah, kelalaian ini menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan ini akan menjadi sebab apa? Butanya hati kita. Nah, pentingnya kita memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dawuh daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi ridho Allah, kita senantiasa dijaga dari berbagai macam mara bahaya, baik yang ada di dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan di akhir umur kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berlebih-lebih kita berharap mudah-mudahan nanti di surganya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa memandang atau melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina wa syaikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar berkasa santri Pondok Al-Fatahiyah Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini, edisi hari ke-9 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan insyaallah azan maghrib akan jatuh di jam 17:52. Insyaallah kita besok akan ketemu lagi di Zona Islami Spesial Ramadan, masih dari Ponpes Al-Fatahiyah Miran Kranti Boyolali Tulung Agung. Amir Fatah dan tim Newsroom pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.